Musyawarah mufakat. Halo Smart Voters, ini saya mau cerita tentang suatu kejadian yang paling absurd yang pernah saya lalui dalam hidup dan masih sangat berhubungan dengan kecerdasan memilih. Suatu ketika saya dihadapkan pada situasi yang sangat menentukan masa depan banyak orang, termasuk masa depan Smart Voters. Iya, masa depan kamu juga. Ya, masa depanmu ada di cerita saya ini. Karena kesalahan dalam mengambil keputusan pada cerita saya ini berdampak pada kualitas pelayanan publik. Sesuai judul di video ini, musyawarah mufakat. Nah, kegagalan dalam menerapkan konsep musyawarah mufakat ini resikonya sangat serius, sangat besar dan berdampak pada kesehatan sistem demokrasi deliberatif. Yaitu demokrasi yang mengedepankan diskusi terbuka dan rasionalisme untuk memutuskan kebijakan dalam mencapai tujuan tertentu. Kalau ngomongin musyawarah mufakat, saya kira tidak berlebihan kalau saya membawa kalian ke pemikiran seorang filsuf Jerman bernama Jürgen Habermas, yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Deliberatif. Walaupun sebenarnya Pancasila jauh lebih tepat untuk dijadikan sebagai sumber dalam topik ini. Tapi sayangnya di salah satu jurnal politik yang pernah saya baca, demokrasi Pancasila di Indonesia itu diterapkannya di tahun 1965 sampai tahun 1998. Nah, setelah penerapan demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin, atau sebelum zaman demokrasi reformasi. Jadi urutannya demokrasi parlementer itu tahun 1945 sampai 1959, kemudian demokrasi terpimpin yang berlangsung sampai dengan sekitar tahun 1965, baru kemudian demokrasi Pancasila sampai tahun 1998. Nah, setelah itu sampai sekarang kita berada di alam demokrasi reformasi. Ini saya tidak bermaksud mengatakan demokrasi Pancasila sudah berakhir ya. Saya justru berharap demokrasi Pancasila itu hidup lagi. Demokrasi yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Kita balik lagi ke Jürgen Habermas, seorang bapak demokrasi deliberatif, yang juga seorang filsuf dan seorang sosiolog. Dalam pandangan Habermas, musyawarah mufakat itu bukan sekedar alat untuk mencapai keputusan, tapi juga cara untuk membangun kohesi sosial dan solidaritas. Nah, di pengalaman absurd saya, pengalaman terkonyol itu, tanpa musyawarah, tanpa mufakat, tapi langsung voting. Parahnya lagi, hasil voting sudah bisa diketahui sebelum voting dilaksanakan. Kalau di pemilu dan di pilkada itu kan masih ada mekanisme kampanye ya, ada dialog terbuka, ada dialog terbatas, rapat umum, debat paslon, dan lain-lain. Nah, ini tidak ada, Pak. Tiba-tiba diseret untuk voting. Cheer. Jadi saat itu tidak ada momen untuk berdiskusi menjelaskan tantangan dan peluang. Tidak ada momen untuk memotret kondisi faktual sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Ya karena memang berdiskusi pun sepertinya tidak akan merubah apapun gitu. Logika forum sudah tertutup karena ditutupi oleh kekuatan irasional. Semua menjadi serba tidak masuk akal. Dan celakanya ketidakmasuk akalan itu berlangsung sampai saat ini, sampai sekarang. Kebijakan-kebijakannya menjadi tidak masuk akal, suasananya menjadi tidak rasional, keputusannya juga akhirnya tidak masuk akal. Jadi, prinsip musyawarah mufakat yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas sama sekali tidak terpenuhi. Tidak ada kebebasan, tidak ada rasionalitas, tidak ada keterbukaan, dan jelas tidak akan ada kesediaan untuk berubah. Teori demokrasi deliberatifnya Jürgen Habermas itu menitikberatkan pada kesediaan untuk berubah dan mengubah pandangan jika argumen yang diajukan lebih kuat. Jadi substansinya dalam musyawarah mufakat menurut Jürgen Habermas itu ada di argumen, bukan di voting yang disetting.